Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur di mana kita kesempatan emas untuk menambah amal-amal saleh kita, memperberat timbangan amal kita pada hari kiamat dan juga meraih derajat yang tinggi di surga, serta tentunya bertobat dari dosa-dosa kita sehingga selamat dari segala macam ancaman, baik selama hidup di dunia dengan segala macam ujian, serta juga siksa di kubur dan juga nanti siksa di api neraka yang merupakan puncak siksaan bagi para pembangkang. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan salah satu cara syukur adalah menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama ini. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan dan semoga Allah ikhlaskan niat dan juga menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, kita akan lanjutkan bedah buku Kunci Sukses di Alam Kubur, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan kita sudah sampai menyelesaikan pada pertemuan yang lalu kunci sukses ke-9, yaitu bagaimana kita memahami hukum-hukum puasa dan kemudian kita mengamalkannya. Sudah kita jelaskan tentang keutamaan dan jenis-jenis puasa pada pertemuan yang lalu. Tapi seperti halnya 2 poin, ya, yang ke-8 masalah sholat, yang ke-9 masalah puasa, maka poin yang ke-10 ini zakat juga penulis tidak menulis dalil apapun dan penjelasan apapun di situ. Saya tidak tahu apa sebabnya beliau tidak menulis, oleh karena itu kita akan lebih banyak masuk ke dalam syarah pada kesempatan ini mirip dengan bahasan atau 2 bahasan kita yang lalu. Intinya beliau ingin diberatkan bahwasanya salah satu kiat sukses untuk selamat dari siksa kubur dan sekaligus untuk siksa api neraka adalah bagaimana seseorang menjaga zakatnya. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang masalah zakat itu sendiri. Nanti insya Allah ke depannya pada saat kita masuk ke poin atau kunci sukses ke-11, barulah penulis menyebutkan tentang masalah dalil-dalil, ya, masalah memperbanyak amal-amal saleh. Namun di sini saya melihat ada hadis yang diangkat oleh penulis di poin nomor 11, itu berhubungan sekali dengan masalah juga ada kaitannya dengan masalah 3 poin tadi, sholat, puasa, dan zakat. Namun digabungkan dengan menebarkan kebaikan. Oleh karena itu mungkin kita akan coba baca di poin nomor 11-nya. Ya, karena di poin nomor 11 ini masalah menebar kebaikan, itu dalilnya sama digabungkan oleh penulis di poin 8, 9, dan 10. Maka saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di halaman 26, 27, itu sampai kurang lebih di halaman 34. Ya, dalil 2 buah hadis yang panjang diangkat oleh penulis. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل
فيقال له اجلس فيجلس وقد ملئت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرني عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت dalam surah Ibrahim ayat 72 ditulis di situ ila akhir ayat. Yang panjang lebar ini terjemahannya tadi hadis. Kata Nabi SAW, manakala mayit diletakkan di kuburnya, dia masih bisa mendengar derap sandal orang-orang yang mengiringinya manakala mereka beranjak meninggalkannya. Hadis ini, potongan ini sudah sering kita sebutkan dari awal membahas buku ini. Bahwasanya ini salah satu dalil yang sangat jelas kalau adanya kehidupan di alam barzah, baik itu menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Dikatakan jika mayit mukmin maka sholatnya ada di bagian kepalanya, puasa ada di sisi kanannya, dan zakat ada di sisi kirinya. Sedangkan amal-amal kebaikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan dan kebajikannya kepada manusia di kedua kakinya, atau semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan ada di bagian kakinya. Lalu dia didatangi oleh para malaikat dari arah kepalanya. Maka solat berkata, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Maksudnya, solat akan membelanya ya dari apapun yang berhubungan dengan masalah siksa kubur. Kemudian dia didatangi dari sisi kanannya, maka puasa berkata kepada para malaikat, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Kemudian dia didatangi dari sisi kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Kemudian dia didatangi dari arah kedua kakinya, maka amal-amal kebaikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan dan kebajikan kepada manusia berkata, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Maka dikatakan kepadanya, duduklah. Malaikat berkata, dia pun si mayit itu duduk. Lalu diperlihatkan padanya seakan matahari akan mendekati terbenam. Lantas dikatakan kepadanya, katakanlah kepada kami tentang laki-laki yang diutus kepada kalian. Apa yang kamu katakan tentangnya dan apa kesaksianmu atasnya? Maka si mukmin menjawab, biarkanlah aku sholat dulu. Karena dia melihat seakan-akan matahari sudah mau terbenam. Dia masih terbawa mayit mukmin ini tentang kondisi dan keadaan pada saat hidup di dunia. Kemudian malaikat berkata, nanti kamu akan bisa melakukannya. Jawablah apa yang kami tanyakan tadi. Katakan kepada kami tentang laki-laki yang diutus pada kalian. Apa yang kamu katakan tentangnya dan apa kesaksianmu atasnya? Maka dia menjawab, mayit tadi, beliau adalah Muhammad. Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat, di atas itulah engkau pernah hidup. Dan di atas itu pula pada saat engkau meninggal, maksudnya keyakinan itu. Dan di atas itu pula nanti engkau akan dibangkitkan insya Allah. Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu dari pintu-pintu surga, seraya dikatakan kepadanya oleh para malaikat, ini adalah tempat tinggalmu di sana dan apa yang Allah sediakan untukmu.
maka dia semakin berbahagia dan senang karenanya. Lantas salah satu pintu dari pintu-pintu neraka dibuka untuknya seraya dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu di sana dan apa yang Allah siapkan untukmu di dalamnya seandainya engkau mendurhakainya. Tapi karena dia meninggal dalam keadaan beriman, berarti neraka itu tidak akan ditempati. Maka dia semakin berbahagia dan senang karenanya. Setelah itu, kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta dan diberi cahaya. Lalu jasadnya dikembalikan seperti sedia kala. Sedangkan ruhnya diletakkan pada jiwa yang baik, yaitu burung yang bertengkar dan makan pada pohon surga. Nabi SAW bersabda, inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Ya, ayat 27. Berarti yang tulisan dalam bahasa Arabnya tadi keliru itu. Bisa dicoret ya di halaman 28. Kan ada tulisan bahasa Arab Ibrahim 72. Itu dicoret diganti 27 ya. Kemudian masih lanjutan daripada hadis tentunya tentang keadaan orang kafir. Namun sampai sini karena sudah diterjemahkan karena hadisnya cukup panjang, kita akan coba mengorek dulu faedah-faedah dari hadis ini. Faedah pertama, ibu-ibu sekalian yang bisa diambil dari hadis ini adalah adanya kehidupan di kuburan. Dipastikan dalam hadis yang sahih ini ya. Bahwasanya memang nanti kalau mayit diletakkan di kuburannya maka akan datang malaikat ya kepadanya gitu ya. Dan kalau mau tahu riwayat hadis ini ada di footnote nomor di halaman 34 dengan sanad hasan ya. Berarti hadis ini adalah hadis yang memang dipegangi oleh para ulama ya. Dikatakan di sini manakala mayit diletakkan di kuburnya dia masih mendengarkan derap sandal orang-orang yang mengiringinya manakala mereka beranjak meninggalkannya. Dalam beberapa riwayat yang pernah kita sampaikan di awal-awal kita belajar buku ini 3 langkah pengantar meninggalkan kuburan. Di saat langkah 1, 2 dan 3 itu masih bisa didengar oleh si mayit. Setelah itu baru kemudian dia tidak mendengarkan lagi dan sudah tidak berinteraksi dengan alam luar dari kuburannya, dan kubur juga dikenal dengan alam barzah. Ini keyakinan wajib, bukan pilihan. Dan sudah pernah kita jelaskan rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat itu satu paket. Beriman tentang prosesi kematian di mana malaikat datang mencabut ruh. Kalau orang beriman akan mudah, kalau orang kafir akan sulit. Kemudian dimasukkan ke alam barzah, jasadnya ada di situ sampai hari kebangkitan. Sementara ruhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan di salah satu burung surga. Dan dia akan keliling ya di sekitar surga walaupun belum masuk ke dalamnya. Begitu juga ya adanya hari kebangkitan, dibangkitkan kemudian dihisab. Amal-amal soleh baiknya akan dia terima walaupun seperti biji sawi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sampai berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat dan juga akan diberikan balasan, dan sampai berbuat kejahatan, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kejahatan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Bilal berkata radhiyallahu anhu bahwasanya dosa-dosa pun akan diperlihatkan walaupun seseorang sudah taubat tapi sudah tidak akan dihukum lagi. Agar seseorang itu menyadari kalau dia pernah melakukan pelanggaran misalnya di umur 17 tahun kemudian dia taubat di umur 19 tahun tetap tertulis walaupun sudah tidak dihisab atau tidak dihukum lagi. Itu dimasuk juga dalam makna ayat tadi. Kemudian juga akan ada surga dan neraka. Ini satu paket iman kepada hari kiamat. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Makanya beriman tentang adanya kehidupan di alam barzah bagian daripada itu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang mukmin menjaga ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata itu menjadi penyebab dia selamat di kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, salat akan berada di kepalanya, kemudian puasa ada di sisi kanan tubuhnya, zakat ada di sisi kiri tubuhnya, dan ini yang kita jadi saksi bahasan zakatnya. Kemudian semua amal-amal yang lain selain daripada 3 amal besar ini itu ada di kakinya. Silaturahim keluarga, sedekah, apa sajalah ibadah lain semua ada di bagian kaki. Berarti seluruh tubuh mayit ini akan dilindungi oleh amal-amal solehnya. Nah ini menandakan berarti amal-amal soleh itu penting sekali untuk dijaga. Dan sudah pernah kita titipkan ibu-ibu sekalian, memang kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain. Tidak asing bagi kita firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Memang untuk sholat kayak tadi. Memang ibu-ibu untuk pakai jilbab. Ya, memang untuk menikah sehingga punya keturunan pun gitu kan, bisa dapat pahala dari pasangan hidup dengan anak-anak. Memang untuk sedekah, memang untuk haji dan umroh, memang untuk jihad dan seterusnya. Semua itu memang tujuan utama. Sementara makan, minum, tidur, jalan-jalan tamasya ini pernak-pernik kehidupan. Jangan dibalik. Jangan sampai pernak-pernik kehidupan menjadi tujuan utama. Gara-gara makan misalnya, ya, untuk kejar makanan akhirnya, atau gara-gara meeting untuk usaha mengejar dunia, kemudian kita terlewatkan sholat di awal waktu misalnya, contoh. Atau kita lebih banyak menghafal, fokus dengan lagu-lagu yang jelas, ya, pendapat ulama umumnya melarang itu, lalu kita meninggalkan tilawah Al-Quran dan juga menghafalnya, contohnya. Kita banyak selalu respon curhat sama teman-teman kita, tapi kita tidak pernah justru mendengarkan keluh kesah orang tua kita yang sudah tua, atau terima telepon mereka atau memenuhi kebutuhan mereka, dan banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Jadi kalaupun kita mau masuk kepada hal-hal yang selain perintah tujuan kita diciptakan, misalnya hal-hal mubah seperti makan, minum, tidur, olahraga, mandi, semua ini harus secukupnya saja. Tidak boleh kita malah membiarkan itu sampai membuat kita lalai dari sholat, lalai dari kewajiban-kewajiban kita yang dengannya kita diciptakan. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adanya para malaikat yang akan hadir, tepatnya namanya Munkar dan Nakir. Dan ini lebih cenderung ulama menjelaskan itu adalah nama kelompok. Nama kelompok malaikat, Munkar dan Nakir. Ya. Sehingga bukan nama satu. Jadi kalau ada 1.000 orang yang mati, seperti terjadi di Gaza kemarin, dibombardir, matilah sekian ratus orang seketika. Ya, atau misalnya ada orang yang dikubur di seluruh dunia ini dalam waktu yang seketika. Yaitu mungkin ya akan banyak sekali malaikat juga yang bertugas, yang mengurusnya gitu ya. Ada malaikat-malaikat yang namanya individual, seperti Jibril, Mikail. Memang Jibril itu cuma satu, Mikail cuma satu, tapi ada juga malaikat yang kelompok, ya, seperti Munkar dan Nakir itu ya. Malaikat juga pencabut ruh, yaitu banyak. Mereka bertugas untuk mencabut ruh, bukan cuma manusia, hewan-hewan juga, gitu kan. Kalau wafat di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, itu berarti akan ada prosesi seperti itu. Ini wajib kita imani keberadaan malaikat tersebut. Ya, karena memang mereka makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Sudah pernah kami jelaskan, ibu-ibu sekalian, tidak semua yang tidak nampak dengan mata berarti tidak ada. Contoh misalnya, kita bisa rasa lapar, kenyang, suka, benci, ngantuk, marah, tapi kita tidak pernah lihat wujudnya. Tapi kita bisa rasakan. Oleh karena itu, ini bantahan yang telak bagi orang yang mengatakan kan tidak kelihatan Allah itu. Tidak nampak malaikat itu. Bagaimana saya bisa meyakini keberadaannya? Kalau begitu jangan yakin juga dengan lapar, haus, dan seterusnya. Karena itu tidak nampak juga. Berarti memang ada sesuatu atau banyak hal yang di luar tubuh kita ini yang memang terbatasi, kita nggak bisa melihat tapi bisa merasakannya. Nah seperti itulah, keberadaan malaikat kita imani, keberadaan Allah SWT kita imani, dan fakta-fakta tentang keberadaan mereka banyak sekali. Keberadaan Allah SWT jelas sekali, bagaimana alam semesta ini bisa ada pergantian siang malam, populasi manusia, hewan-hewan, terlalu banyak bukti kalau ini pasti ada penciptanya. Karena masjid ini tidak mungkin ada kecuali ada yang membangunnya, ada yang menggambarnya, dan seterusnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada bangunan ini. Nah, seperti juga alam semesta ini. Itu dalil akal yang paling jelas kalau ada pencipta. Itu juga dengan malaikat. Kalau malaikat ini kita bisa rasakan dari bisikan-bisikan yang masuk dalam hati kita. Contoh misalnya hadis Nabi SAW, kalau seseorang bangun tengah malam, maka syaitan akan mengatakan, malaikat akan mengatakan pendampingnya, sholatlah. Lalu pendampingnya dari syaitan yang juga tidak nampak, tapi kita bisa rasakan dengan godaan-godaan atau bisikan jahatnya, dia mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Tinggal bagaimana kita memilih mengikuti bisikan malaikat yang positif atau bisikan syaitan yang memang menyesatkan kita. Kalau kita lihat ada orang miskin lalu ada bisikan, bantulah, itu dari malaikat. Kalau ada yang bisikan mengatakan sudahlah, itu mungkin berbohong, itu dari syaitan. Begitu seterusnya. Malaikat selalu membisikkan hal-hal yang baik dan syaitan selalu membisikkan lawan daripada itu. Malaikat akan terus interaksi dengan manusia walaupun belum nampak dengan mata mereka di dunia, dan mulai kita lihat malaikat itu pada saat prosesi kematian, terus di kuburan dan seterusnya, nanti sampai ke surga atau ke neraka akan melihat malaikat-malaikat makhluk Allah yang mulia.
Ini pelajaran yang ketiga, beriman tentang keberadaan para malaikat dari hadis. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang meyakini tentang risalah Nabi Muhammad SAW, dan itu memang harus ditanamkan dalam hati, bukan hanya sekedar mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, tapi betul-betul memang mengikuti ajaran beliau, mencontohi apa yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan dalam perbuatan atau beliau setujui dalam perbuatan-perbuatan sahabat di masa hidup beliau yang dikenal dengan qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Kalau qauliyah perkataan Nabi SAW, seperti Nabi bilang misalnya, kerjakanlah ini dan itu, atau ada keutamaan ini dan itu misalnya. Apakah sholat, apakah zakat, apakah ibadah-ibadah secara silaturahim dan seterusnya. Ada yang fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi SAW contohkan dengan sikap seperti beliau berjihad. Beliau juga pada saat sholat menggabungkan antara qauliyah dan fi'liyah. Beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian lihat saya salat. Berarti perkataan digabungkan dengan perbuatan. Ada juga takririyah, persetujuan Nabi, perbuatan-perbuatan yang sahabat lakukan di hadapan Nabi dan Nabi tahu tapi Nabi tidak larang. Seperti kasus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah makan bob. Bob itu semacam salah satu jenis biawak padang pasir yang dia makan, kemudian dibakar, kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW, kemudian dia mengatakan silakan ya Rasulullah. Nabi SAW tidak menyentuhnya, hanya mengatakan haidha laisa bi ardi qaumina, ini kami tidak kenal di wilayah kami dulu. Lalu Khalid bin Walid memakan hewan itu tapi Nabi tidak tegur, Nabi enggak larang. Ini berarti persetujuan Nabi terhadap perbuatan, berarti hewan ini halal untuk dimakan. Nah seperti itulah, tapi walaupun Nabi tidak lakukannya, ini namanya takririyah. Nah itu semua ada ya. Makanya di sini yang diantara yang akan ditanya nanti Bapak Ibu sekalian, kita semua ditanya di kuburan, Mungkar Nakir akan tanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis ini disampaikan bagaimana jawabannya orang beriman. Aku beriman dia adalah utusan Allah, gitu kan? Di dalam statementnya ya. Jadi kalau ibu yang pegang bukunya bisa digaris bawahi, oh ini faedah pertama, ini faedah kedua gitu ya. Dari potongan-potongan hadis ini. Nah, faedah yang kita sedang bahas yang keempat itu pentingnya beriman kepada Nabi SAW dan bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi menjalankan apa yang beliau contohkan dari perkataan beliau, dari perbuatan dan persetujuan beliau. Karena di sini dikatakan nanti apa perkataanmu, apa kesaksianmu terhadap orang itu. Maka orang mukminin akan mengatakan beliau adalah Muhammad, aku bersaksi, beliau adalah utusan Allah, beliau datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Maka setelah mengucapkan tentang masalah kebenaran di sana Nabi Muhammad SAW, malaikat pun akhirnya mengatakan, dulu kamu hidup, kamu yakin itu, sekarang kamu meninggal juga, kamu menjawab dengan itu, dan kamu pasti akan dibangkitkan dengan keyakinan itu juga. Artinya kamu akan selamat. Dalam beberapa riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, sungguh benar-benar kalian akan diuji dalam kuburan pertanyaan tentang aku. Betul-betul akan ditanya tentang bagaimana keyakinan kita ya, terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Faedah kelima yang bisa diambil, bahwasanya nanti di kuburan akan dibukakan pintu surga, bukan untuk masuk, tapi untuk melihat fasilitas yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar amal kita. Ya, nanti sebelum kita masuk ke surga, di akhirat sana, di kuburan Bapak Ibu akan diperlihatkan, ya, akan diperlihatkan istananya di surga. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian benar-benar akan lebih mengenal istananya di surga daripada rumahnya di dunia. Coba bayangkan hadis ini dahsyat sekali ya. Bagaimana kita memahaminya? Sementara rumah di dunia kita sudah tahu, kita pernah tinggalin. Kalau di akhirat kita belum tahu. Tapi Nabi SAW mengatakan nanti kalian betul-betul akan lebih mengenal rumah kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kita kalau ngontrak sehari dua hari saja tuh datang ke sebuah hotel, nginap sehari dua hari, kita pasti tidak bisa lupakan hotel tersebut, bahkan terngiang-ngiang sampai mungkin kita meninggal dunia. Apalagi kalau kita kontrak, apalagi kita pernah tinggal di satu rumah. Kenapa disebabkan ini? Karena di kuburan nanti Bapak Ibu selama di kuburan entah berapa ratus tahun sampai hari kebangkitan, istana itu akan terus kita lihat. Makanya kita mengenal benar nanti pada saat masuk surga, ini istana saya, sudah tahu. Begitu yang Nabi SAW maksudkan.
Nanti akan dibukakan pintu surga dan dia melihat dalam beberapa riwayat lain sampai kepadanya bau wanginya. Dia bisa merasakan bau wanginya surga itu, lalu dia sangat senang. Kata malaikat, inilah tempat kamu sekarang, yang akan kamu tempati nanti pada saat kamu dibangkitkan. Maka dia pun tambah senang. Namun untuk menambah kesenangan tersebut dan memastikan kemahaadilan Allah dan kebenaran janji Allah, dibukakan juga pintu neraka. Dan neraka ini penuh dengan segala macam ancaman. Kemudian kata malaikat, lihatlah, kalau dulu kamu membangkang, tempat kamu di sini. Tapi karena kamu tidak membangkang, maka pindah ke pintu surga itu. Maka dengan itu si mayit makin gembira. Ternyata apa yang Allah janjikan itu benar. Orang-orang beriman akan diberikan surga, orang yang membangkangkan diancam dengan neraka, itu benar semuanya. Ini termasuk pelajaran yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya yang keenam ya, itu bagaimana kuburan seseorang mukmin akan diluaskan 70 hasta, ya. Serta juga akan diberikan cahaya. Dan jasadnya itu akan diutuhkan, ya, sedia kala. Seperti sedia kala berarti utuh gitu ya. Jadi ini kita imani apa adanya. Jadi tidak perlu kita masuk ke ranah. Tapi kan pernah ada kuburan digali, ternyata tinggal tulang belulang. Nah, itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis Nabi SAW menyebutkan jasadnya akan diutuhkan, ya. Entah apakah ini orang-orang khusus atau yang lain, tapi yang jelas memang juga ada hadis Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya tulang ekor kalian yang tidak akan dimakan atau dihancurkan oleh tanah, yang dengannya Allah akan membangkitkan kalian. Mungkin daging-daging, tulang, daging dan urat-urat saraf ini semua akan hilang pada saat kita jadi mayit, tinggal tulang belulang, tapi tulang belulang itu semua tetap akan ada yang dengannya akan dibangkitkan. Selanjutnya kita lanjutkan hadisnya ya. Tadi itu sampai faedah ke-6, masih berlanjut hadisnya. Qala dalam bahasa Arab, wa innal kafira idza utiya min qibali ra'sihi lam yujad syai', thumma utiya an yaminihi fala yujad syai', thumma utiya an shimali fala yujad syai', thumma utiya min qibali rijlaihi fala yujad syai', fayuqalu lahu ijlis, fayajlisu khaifan mar'uban. فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدي باسمه حتى يقال له محمد فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما عد الله لك فيه أو فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما عد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Terjemahannya, kata Nabi SAW melanjutkan hadis. Adapun orang kafir, kalau tadi orang beriman sebelumnya, ia didatangi dari arah kepalanya oleh para malaikat, namun tidak ada yang menjaganya. Kemudian didatangi dari arah kanannya, juga tidak ada yang menjaganya. Kemudian didatangi dari arah kirinya, juga tidak ada yang menjaganya. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, juga tidak ada yang menjaganya. Maka dikatakan kepadanya, duduklah. Dia pun duduk dengan penuh ketakutan. Dikatakan kepadanya, katakan kepada kami tentang laki-laki yang diutus pada kalian. Apa yang kamu katakan tentangnya dan apa kesaksianmu atasnya? Si kafir menjawab, laki-laki yang mana? Maka dijawab, yang diutus kepada kalian. Dia tidak dapat mengetahui atau menyebutkan namanya. Hingga dikatakan kepadanya Muhammad. Maka orang kafir itu berkata, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Maka aku mengatakan seperti yang mereka katakan.
Lantas dikatakan padanya, di atas itulah engkau hidup dulu. Maksudnya engkau tidak meyakini risalahnya, di atas itulah juga engkau mati akhirnya, dan di atas itu pula engkau akan dibangkitkan insya Allah. Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu dari pintu-pintu neraka. Seraya dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu di neraka, dan apa yang Allah siapkan untukmu. Maksudnya karena kebangkangan dan kekafiranmu. Maka dia pun semakin bersedih dan menyesal. Lantas salah satu pintu dari pintu-pintu surga dibuka untuknya. Seraya dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu di surga dan apa yang Allah sediakan untukmu seandainya engkau mentaatinya. N-nya besar kata ganti Allah. Mentaatinya. Maka orang kafir tadi dia semakin bersedih dan menyesal. Setelah itu kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya bersilangan. Ya. Itulah kehidupan sempit yang telah Allah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Thaha ayat 124 yang artinya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Baik, ini dari hadits, potongan hadits ini kita ambil pelajaran lagi ya. Kalau tadi ada 6 pelajaran, ini kita tambah pelajarannya itu ya. Tapi kita berikan juga dari tetap nomor 1. Faedah pertama dari potongan hadis yang kedua ini, bahwasanya adanya gambaran tentang kondisi orang kafir kalau meninggal. Tidak penting bagaimana bentuk fisiknya pada saat meninggal. Yang penting adalah bagaimana penyampaian wahyu memberikan kepada kita bocorannya setelah dikuburkan seperti apa keadaannya. Para syuhada yang meninggal kalau di masa kita kayak di Gaza, hari sekarang sudah ada genjatan senjata alhamdulillah, tapi ditemukan informasi dari teman-teman sana sudah tinggal tulang belulang banyak di bangunan rumah-rumah mereka gitu ya. Mungkin orang yang tidak paham tentang teori agama akan mengatakan kasihan ya, bagaimana dulu mereka pada saat proses matinya segala macam. Tapi orang yang paham teori itu tidak penting. Karena sebenarnya bukan itu tolok ukur. Tolok ukurnya bukan itu, tapi tolok ukur mereka meninggal dalam kondisi syahid. Mereka diserang oleh musuh. Apalagi orang kalau dibunuh oleh ahli kitab itu mendapatkan 2 pahala orang mati syahid. Jadi kalau kita dibunuh oleh seorang kafir di medan perang, tapi misalnya orang Hindu, orang Buddha, selain orang ahli kitab, selain Yahudi dan Nasrani, itu pahala syahidnya cuma 1. Tapi kalau ahli kitab yang membunuh Yahudi atau Nasrani itu 2 pahala syahidnya. Karena mereka tahu, mereka itu beriman sama dengan kita beriman Allah. Dan kita juga beriman pada risalah nabi-nabi mereka. Cuma kita sempurnakan dengan risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam gitu ya. Maka kita akan mendapatkan 2 pahala syahid. Maka tidak penting tentang kondisi fisik mereka. Mungkin ada orang kafir meninggal mulus sekali kulitnya, bahkan pada saat meninggal dipakein jas, dipakein baju pengantin dan gaun pengantin, tapi itu tidak menunjukkan mereka bahagia. Hadits ini menggambarkan bagaimana susahnya mereka justru hidup di kuburan gitu ya. Jadi jangan tolok ukurnya karena orang itu mati dalam kondisi misalnya kulitnya mulus atau pakaiannya seterusnya. Bahkan ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, kalau orang-orang mukmin itu justru pada saat meninggal terlihat ada keringat di keningnya agar Allah Subhanahu wa taala menghabiskan dosa-dosanya dengan itu. Sementara orang kafir terlihat sangat mudah matinya agar Allah menghabiskan semua kebaikannya. Karena semua yang dianggap baik dalam syariat Allah itu akan ada balasannya Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya silaturahim keluarga, bersedekah, gitu kan, senyum dengan orang, menjenguk orang sakit. Dalam agama Allah itu kan ada pahalanya ya. Kalau orang kafir yang lakukan tetap ada nilainya, tapi tidak dibawa ke akhirat. Allah habiskan di dunia. Allah berikan dia anak, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kedudukan supaya habis semua kebaikan mereka di dunia gitu ya. Jadi nanti pada saat meninggal di akhirat mereka sudah tidak punya amal-amal lagi. Nah, ini kondisinya orang-orang kafir. Maka kami selalu menghimbau siapapun di antara Bapak Ibu yang punya keluarga, ya, siapa saja orang tuanya, pamannya, tantenya, pokoknya kerabatnya, tetangganya, teman-teman kantor, relasi, orang non-muslim, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan menganut agama Islam. Sampaikan saja ya tentang masalah kenapa belum masuk Islam atau bagaimana pendapatmu tentang Islam. Kalau orang tua kita menanyakan bagaimana pendapat ayah dan ibu tentang Islam misalnya. Lalu kita dengarkan apa yang mereka respon. Oh menurut saya Islam itu garis keras. Islam itu misalnya susah karena banyak sholatnya.
Nah kalau kita bisa punya bekal ilmu menjawab bagus. Kalau tidak coba tanyakan kepada para ulama dan dai-dai kita gitu ya. Mungkin kita bisa kalau dia misalnya mengatakan sholat itu berat. Di Islam banyak sholatnya. Padahal sebenarnya sholat itu kalau ada orang yang masuk Islam di pengajian kami atau di kantor. Seringkali alhamdulillah dalam 1 bulan ada saja itu ya. Dan mereka saya ingatkan tentang masalah rukun Islam diantaranya sholat. Saya mengatakan adalah absensi. Itu seperti orang yang sedang absen kepada Allah. Kita bayangkan kalau ini supaya mudah difahami. Bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita kerja di satu perusahaan dan direktur utamanya atau dirutnya atau pemilik perusahaannya langsung komisaris misalnya mengatakan khusus buat kita dalam 1 hari kamu bisa datang ke ruangan saya dan menyampaikan semua kebutuhanmu saya akan penuhi. Misal, tidak usah 1 hari 5 kali, sehari sekali saja. Saya setiap hari kita punya jam di mana kita bisa masuk ke ruangan dia, kita bilang tolong lunasin utang saya, tolong belikan saya rumah, tolong berikan saya mobil, misal contoh gitu. Maka saya yakin pasti kita sangat bahagia karena di perusahaan itu kita punya kedudukan dan mudah sekali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah itu sebenarnya rasionalnya sholat. Sholat itu adalah absensi. Kita sedang absen kepada zat yang maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan antara azan dan iqamah waktu mustajab. Apa saja yang kita inginkan boleh kita sampaikan. Dan di dalam sholat pun penuh dengan doa. Maka itu bukan sebuah beban. Itu adalah sebuah absen. Gitu kan? Bagaimana kita bangganya justru kita bisa menghadap dan menyampaikan semua hajat kita. Jadi kita bisa menjawab syubhat mereka. Apa yang kita mampu kita jawab dan ajak mereka berdiskusi di agama kita, bukan di agama dia. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk menjadi seperti Dr. Zakir Naik misalnya harus menguasai kitab-kitab mereka karena itu butuh perjuangan yang besar. Tapi saya sarankan kalau mau dialog sama orang-orang muslim, dialog di agama kita. Tanya mereka bagaimana pendapat Anda tentang agama Islam gitu ya. Apa yang dia jawab baru kita berdiskusi di situ. Kalau dia bilang misalnya Islam itu garis keras, oke dari sisi mananya garis kerasnya. Kan gitu. Kita bisa bertanya, kita diskusi dan kita tidak perlu khawatir nanti dia terima enggak ya, itu enggak penting. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah hanya balak, hanya menyampaikan. Tidak ada kewajiban bagi Nabi SAW untuk memaksa orang dapat hidayah. Ada beberapa tokoh Quraisy sempat bersedih. Nabi SAW sempat bersedih karena mengajak beberapa tokoh Quraisy mereka enggak mau masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya itu tidak masalah buat kamu itu. Bukan tugas kamu untuk memberikan hidayah pada mereka, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Tugas kita menyampaikan. Begitu juga dengan relasi-relasi kita. Yang penting kita sudah pernah sampaikan sekali udah cukup. Enggak masalah. Nanti Allah yang memberikan dia hidayah. Kalau dia sampai meninggal memang tidak dapat hidayah, sudah. Berarti keputusannya Allah SWT. Yang penting kita sudah menyampaikan. Karena kondisi digambarkan dalam hadis ini betul-betul penyesalan abadi ini. Sekali meninggal dalam keadaan kafir tidak bisa diperbaiki selamanya. Kalau masih meninggal dalam keadaan muslim dan dia masih banyak dosanya mungkin masih lebih mudah. Karena masih bisa anak cucunya mohon ampun buat dia, masih bisa ada mungkin sedekah jariah yang ditinggalkan, masih bisa dapat syafaat di hari kiamat. Karena pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, pelaku maksiat yang meninggal walaupun dia melakukan dosa-dosa besar selama bukan syirik, perbuatan yang membatalkan keislaman, kekufuran, murtad, selama dia masih muslim, itu tahta masyiatillah. Di bawah naungan Allah SWT. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Berarti masih ada peluang dimaafkan. Tapi meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dalam keadaan kafir ini jadi masalah. Maka kita harus peduli di poin hadis ini. Di faedah pertamanya adalah bagaimana kita justru mendakwahi orang-orang non-muslim itu dengan menawarkan Islam pada mereka. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tidak adanya penolong bagi orang-orang kafir di kuburan. Nah, tadi kan bagaimana pentingnya kita menawarkan Islam kepada orang non-muslim atau orang kafir. Kalau ini tidak adanya penolong bagi orang-orang kafir. Kalau dia sendiri tidak bisa tolong dirinya, apalagi ditolong oleh orang lain. Nah, jadi saya berharap tidak perlu ada pertanyaan lagi, Ustaz orang tua saya meninggal dalam keadaan kafir, bisa nggak saya doakan? Itu sudah jelas nggak bisa sampai ke dia karena dia sendiri nggak bisa tolong dirinya. Karena memang tidak ada amal yang bisa diterima oleh Allah SWT selama dia tidak beriman atau masuk Islam semasa hidupnya. Makanya dikatakan sini tidak ada di kepalanya yang membela dia, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada yang membela dia. Sehingga malaikat pun akhirnya bebas untuk datang dan melakukan apa saja kepada dia karena tidak ada pembelaan terhadap diri dia. Pelajaran ketiga yang bisa diambil bahwasanya orang-orang kafir pun akan dibukakan pintu-pintu surga. Tetapi hanya untuk menambah penyesalan mereka.
Jadi bukan pintu neraka dulu, ini tempat kamu. Dia menyesal sekali. Karena dia tidak beriman. Tapi tetap dibukakan pintu surga. Dengan tujuan dia tambah menyesal. Kalau kau dulu beriman aja. Taat sama Allah semasa hidupmu. Sholat, puasa, beriman. Menjadi orang muslim seperti kaum muslimin. Maka ini tempat kamu. Maka dia tambah menyesal. Karena dia tahu bahwasanya luput dari dia perbuatan tersebut. Ya. Ini kurang lebih faedah yang bisa diambil dari hadis dalil yang diangkat oleh beliau. Saya melihat bahwasanya 4 poin ini yaitu tentang masalah sholat, puasa, zakat dan menebar kebaikan 8, 9, 10, 11 ini sebenarnya disatukan oleh penulis dalam satu dalil ini. Makanya tidak disebutkan syarah atau penjelasan lebih jauh. Tapi kita sudah gunakan metode agar Bapak Ibu lebih banyak mendapatkan informasi. Sholat sudah kita rincikan, puasa sudah kita rincikan, zakat kita akan rincikan sekarang. Dan kedepannya nanti kita akan membahas tentang menebar kebaikan. Nanti akan kita bahas itu jadikan poin juga tersendiri ya. Kita akan fokus sekarang ke poin nomor 10 masalah zakat. Baik, dalam zakat ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita fahami bermula daripada terjemahan zakat itu sendiri atau makna daripada zakat. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk rincian tentang definisi zakat, perintah zakat, jenis-jenis zakat yang harus Bapak Ibu perhatikan, maka kita perlu mengetahui dulu tentang hukum orang yang sengaja tidak zakat. Ya, yang sengaja tidak zakat itu ancamannya berat. Kalau ada orang memungkiri mengatakan tidak ada zakat itu, hukumnya kafir. Dianggap sudah batal keislamannya karena dia membantah salah satu dari rukun Islam. Mirip kalau orang bilang nggak ada sholat itu. Beda hukumnya orang yang memungkiri dengan orang yang tidak mau melakukan karena malas-malesan. Kalau dia memungkiri, kafir, keluar dari Islam. Seakan-akan dia menolak rukun Islam. Tapi kalau dia melakukan, meninggalkannya tapi karena malas-malesan saja. Itu dosa besar. Namanya itu diistilahkan dengan fasik. Kesepakatan ulama, diantaranya dinukil dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Mereka mengatakan bahwasanya para ulama sepakat bahwa siapa saja yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara maklum minad dini bid darurah. Sudah wajib diketahui dalam agama secara darurat. Salat, zakat, puasa Ramadan, haji, nggak boleh nggak tahu. Darurat tahu semuanya. Harus belajar. Nggak boleh bilang, oh saya belum tahu hukumnya, nggak bisa. Kemudian dikatakan, Imam Nawawi contohnya mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ya, maka dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Sementara Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat maka dia telah kafir. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi para pembangkang zakat. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, muncul beberapa kelompok suku Arab yang waktu masa hidup mereka menyerahkan zakatnya kepada Nabi SAW. Begitu Nabi meninggal mereka pungkiri. Abu Bakar bentuk pasukan langsung diserang. Ya, karena dianggap mereka ini kufur, mengingkari zakat. Sampai mereka taubat tentunya. Sementara orang yang meninggalkan zakat karena masa bodoh atau pelit, ini dosa besar. Gak mau tahu hukum zakat, gak mau belajar. Ya. Sebenarnya kita tadi kalau bedah buku ini, kalau kita mau fokus hanya sekedar menyebutkan zakat itu akan menyelamatkan dari siksa kubur, kita nggak rincikan seperti ini. Tapi saya berharap justru poin ini tidak luput. Kita sekalian belajar secara global tentunya. Kalau bab zakat itu cukup panjang ya, tapi secara global kita akan coba berikan gambaran. Kalau ada orang yang dia meyakini kewajiban zakat, tapi dia masa bodoh, nggak mau belajar, atau dia pelit, nggak mau keluarin hartanya, ini dosa besar. Beranjak daripada firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun." Artinya, dan orang-orang yang sengaja menyimpan emas dan perak. Emas dan perak berarti masuk dalamnya uang kertas kalau kita sekarang ya. Itu masuk dalam penilaian emas dan perak.
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan harta-harta mereka, emas dan perak itu di neraka jahanam, sehingga menjadi lempengan-lempengan besi yang panas ya. Lalu dibakarkan dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Ini titik-titik yang paling sakit kalau disentuh dengan sesuatu yang panas gitu ya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Kita dalam Islam teman-teman sekalian boleh untuk kita punya tabungan, tidak dilarang dalam Islam. Kita boleh menikmati harta yang kita sedang Allah berikan dan kita nikmati, beli makanan yang enak, minuman, pakaian, transportasi, rumah. Dalam Islam tidak dilarang. Selama itu kebutuhan, tidak ada masalah. Kita disuruh memilih menggunakan dua metode, halalan thayyibah. Dibolehkan halal dan thayyibah berkualitas. Ibu dan bapak kalau lagi lapar, beli makanan terbaik. Dalam Islam kita tidak disuruh makan roti kering sementara kita bisa makan nasi yang enak, tidak masalah. Atau makanan yang enak. Dalam Islam dibolehkan. Nabi SAW pernah makan ya kambing, paha kambing. Pernah juga makan roti. Pernah juga makan kurma. Pernah makan macam-macam itu ya. Nabi SAW juga memiliki beberapa pakaian. Nabi SAW memiliki beberapa ekor hewan tunggangan. Kalau kita sekarang mobil atau kendaraan. Nabi SAW memiliki beberapa baju perang, perisai, pedang, gitu kan. Cukup banyak peninggalan Nabi SAW. Beliau memiliki beberapa rumah. Setiap istri diberikan satu rumah. Walaupun rumah pada masa itu mengikuti metode bangunan mereka. Ya. Jadi kalau teman-teman pas lagi ke Madinah, kemudian lihat miniatur. Sekarang cukup banyak dibuat miniatur rumah Nabi SAW di Madinah. Di Mekah juga itu ada di tower, di clock tower, di jam building tower jam itu, atau biasa dikenal dengan tower Zam-Zam gitu ya. Itu kalau masuk di pintu gerbang utamanya di Mekah, di lantai 3-nya ada tertulis Museum Wahyu. Di situ kalau kita masuk seperti kita masuk ke dalam rumah Nabi, dibuat miniaturnya begitu. Tapi di studio yang cukup besar, mereka pakai sistem teknologi sekarang, jadi kita masuk seperti kita sedang ada di dalam kamar Nabi. Ini dulu tempat tidur Nabi itu di sini, luas rumahnya sekian, dindingnya dari ini, ada lantai 1, ada lantai 2, di sini Ummul Mukminin Aisyah kalau masak dan seterusnya. Nah itu bukan berarti kalau kita lihat itu kita mengatakan rumah kita sekarang harus seperti itu, bukan. Tapi rumah seperti itu di masa itu dikenalnya begitu, ya. Nabi SAW memiliki itu, jadi boleh. Tetapi jangan sampai lupa hak yang telah Allah perintah, kewajiban yang Allah perintahkan, yang merupakan hak Allah di harta tersebut, yaitu zakat. Ya, dari yang pertama itu zakat, kemudian sisanya adalah silaturahim keluarga, membantu orang susah dan seterusnya. Kalau ada orang numpuk-numpukin harta emas dan perak, tidak mau zakat, tadi hukumannya berat. Akan dijadikan harta mereka lempengan-lempengan besi yang panas dan ditempelkan di dahi, di punggung dan juga ya di lambung mereka. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW ini tentang, kalau tadi itu zakat harta, kalau sekarang tentang peternakan. Nanti akan kita sebutkan jenis-jenis zakat ya, ke harta apa aja insyaAllah. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmal qiyamati sufihat lahu safaihu min nar. فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Maaf, ini hadis masih tentang masalah zakat harta, masa harta yang disimpan, emas, perak, uang rupiah gitu ya, dolar, uang kertas kayak kita sekarang. Kata Nabi SAW rincian daripada ayat tadi, surah At-Taubah ayat 34 sama 35, siapa saja yang memiliki emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin, maka akan disepuh lagi atau dipanaskan lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia akan melihat tempatnya ke surga atau ke neraka. Nah, ini bisa maknanya hadis adalah siksaannya di mahsyar atau siksaannya di kubur, gitu kan? Intinya ini sebelum masuk ke neraka.
Dalam riwayat yang lain, Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah menemui Nabi SAW sementara beliau sedang bernaung di dekat Ka'bah. Lalu beliau tiba-tiba mengatakan, sungguh mereka benar-benar orang yang paling rugi. Lalu Nabi SAW ulangi 3 kali. Kata Abi Dzar, karena kebetulan saya yang sedang mendekat pada Nabi, maka saya pikir Nabi sedang menegur saya. Maka saya mengatakan, celakalah Abi Dzar. Sungguh buruk, peristiwa apa yang kira-kira terjadi? Kenapa Nabi bilang benar-benar orang-orang itu paling merugi? Maka aku pun bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Sungguh ibu dan ayahku sebagai tebusannya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-aktharuna amwala illa man qala fi ibadillahi hakada wa hakada wa qalilun mahum ma min rajulin yamutu fayatruku ghanaman aw ibilan aw baqaran la yuaddi zakata illa ja'athu yaumal qiyamati a'zamu ma takunu wa asmanu hatta tata'ahu bi adhafiha wa tanhituhu bi quruniha hatta yaqdi Allahu bainan nasi thumma ta'udu aw ulaha ala ukhraha. Terjemahannya, orang-orang yang banyak hartanya. Nabi SAW mengatakan begitu. Siapa yang dikatakan paling celaka tadi adalah orang-orang yang banyak hartanya melimpah, kecuali orang yang menyedekahkan kepada hamba-hamba Allah dengan mengatakan begini dan begitu. Maksudnya jumlahnya, dia selalu sibuk mengeluarkan zakat hartanya. Namun sangat sedikit mereka itu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki mati dalam keadaan meninggalkan kambing, tidaklah seseorang meninggal dalam kondisi meninggalkan kambing ternaknya, atau unta atau sapi yang tidak dikeluarkan zakatnya. Tentu ada tabelnya ya. Kalau unta itu minimal 5 ekor dan bertahan 1 tahun. Kalau sapi 30 ekor bertahan 1 tahun. Dan kalau domba 40 ekor bertahan 1 tahun. Nanti akan ada hitungan tersendiri berapa zakat yang harus dikeluarkan. Karena dari hewan-hewan yang Bapak Ibu pelihara, yang wajib zakat dari jenis hewan itu sendiri 3 ini saja. Ya. Unta, sapi, tentu sapi masuk dalamnya kerbau, ya, karena sejenis, kambing dan domba. Kalau misalnya orang punya kuda, orang punya peternakan ayam, itu lain. Yang dihitung nanti justru modalnya, modal usahanya, bukan jenis dari zakat, nanti dari uangnya, bukan dari jenis hewan. Tapi 3 ini dari jenis hewan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang celaka adalah orang yang banyak hartanya, kecuali orang yang menyedekahkannya dengan jumlah begini dan begitu, namun sangat sedikit mereka itu. Dan tidaklah seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan kambing, maksudnya peternakan yang cukup nisabnya. Ya, itu 40 ekor domba atau kambing, atau unta, minimal 5 ekor, dan ini semua 1 tahun, atau sapi, minimal 30 ekor, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan datang pada hari kiamat dalam bentuk hewan-hewan itu sangat besar dan sangat gemuk, lalu menginjaknya dengan kuku-kukunya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya, hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia, kemudian hewan yang paling depan menginjaknya, kembali lagi, ya, sehingga hewan yang paling belakang berlalu, dan begitu seterusnya. Maksudnya dikumpulkan semua domba-domba yang pernah ada sama dia, atau sapi, atau untanya, kemudian disusun, dan itu menginjak dia, ditidurkan di mahsyar, diinjak, sampai semuanya selesai, misalnya ada 1000 ekor, kemudian yang terakhir selesai, kembali lagi menginjak dia, kemudian sampai yang terakhir lagi yang selesai, diulangi begitu terus sampai ya selesai hisab Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentu riwayat-riwayat yang sahih, dan yang baru kita baca tadi adalah riwayat Imam Bukhari, ya. Ini sebagian daripada ancaman orang-orang yang meninggalkan zakat. Oke, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian di masalah apa itu zakat sebenarnya, ya. Apa itu zakat? Zakat itu secara etimologi atau bahasa itu bisa memiliki beberapa makna. Ada an-nama wa ziyada, artinya tumbuh, bertambah dan tumbuh. Itu mirip dengan perkataan Ali radhiyallahu anhu secara etimologi, ya, karena setiap kali ada satu jenis ibadah, ulama biasa menjelaskan dari 2 sisi. Lugatan dan kedua, yang kedua istilahan atau bahasa pendidikan, lembaga pendidikan itu etimologi dan terminologinya. Ini biasanya selalu 2 sisi. Sekarang kita bahas dari sisi bahasanya. Bahasa memiliki banyak makna zakat itu. Yang pertama itu az-ziyada, an-nama wa ziyada, tambah dan bertumbuh, tumbuh dan bertambah gitu ya. An-nama itu sebenarnya tumbuh, az-ziyada artinya tambahan. Mirip dengan perkataan Ali, al-ilmu yazku bil infaq.
Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Makna kedua daripada zakat dari sisi etimologi adalah as-salah atau kebaikan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu sedang melakukan kebaikan. Itu maknanya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 81. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً. Artinya, dan kami menghendaki kata Allah supaya mereka mengganti bagi anak-anak tersebut sesuatu yang lebih baik kesucian ya daripada anak tersebut. Ini waktu Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Mungkin ibu dan bapak tidak asing dengan kisah dalam surah Al-Kahfi ya. Kemudian Nabi Musa tanya, kenapa kamu bunuh anak kecil, tidak ada salahnya. Maka Nabi Khidir mengatakan, itu perintah Allah kepada saya. Ya, dan Allah memang ingin menggantikan anak yang lebih baik, karena anak yang dibunuh itu ternyata anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Maka Allah mengatakan, Nabi Khidir mengatakan, ya Allah mengatakan, Allah akan gantikan khairan minhu zakah, akan menggantikan anak yang jauh lebih baik dan lebih suci, lebih berbakti. Digunakan kata-kata zakat di situ. Makna yang ketiga secara bahasa adalah tathir atau pensucian. Makna zakat yang ketiga adalah pensucian atau tathir. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Allah gunakan di sini zakkaha. Zakah, kata-kata zakah. Beruntung orang yang mensucikan jiwa. Maksudnya orang yang selalu menjaga jiwanya dan tubuhnya ini, jasadnya, ruh jasadnya dari maksiat kepada Allah SWT. Selalu sibuk dengan ketaatan. Itu nanti mensucikan jiwa dari kemaksiatan. Itu maknanya. Kemudian selanjutnya, secara istilah. Ya. Secara istilah atau terminologinya. Ini karena sedikit agak panjang, kita langsung bahasa Indonesiakan saja. Zakat berarti penunaian kewajiban pada harta khusus. Karena tidak semua harta juga ada zakatnya. Ya. Jadi penunaian kewajiban pada harta khusus. Nanti kita sebutkan harta apa saja gitu ya, yang ada zakatnya insya Allah. Penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus juga. Jadi bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ada caranya mengeluarkan zakat tersebut dengan ada dua syarat nanti, haul dan nisab, akan kita singgung insya Allah. Dan juga diisyaratkan ketika dikeluarkan dengan memenuhi haul, masa setahun, dan nisab, kadar minimalnya. Jadi saya ulangi, zakat itu secara terminologi adalah kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus. Ya. Dan disyaratkan dikeluarkan dengan ya, masuk masa haul 1 tahun atau haul yang sudah ditentukan dan nisab kadar minimalnya. Nanti kan kita masuk dalam rincian jenis-jenis zakat tersebut ya. Dan digunakan istilah bagi orang yang mengeluarkan zakat dengan muzakki. Sementara penerima zakat mustahik ya. Yang mengeluarkan zakat namanya muzakki. Karena dari kata-kata zakah, artinya yang mengeluarkan zakat. Sementara yang menerima namanya mustahik. Nah kalau yang pernah ikutin ceramah kami, saya kadang-kadang bahasakan itu ya. Kalau zakat ini sebenarnya sama haji, itu ada tanda kutip ya, tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hamba-hamba ini mau nggak sih mengerjakannya? Karena di zakat dan di haji itu ada kata-kata dalam penjelasan rukun Islam bagi yang mampu ya. Sekarang Bapak Ibu punya pilihan. Apakah Bapak Ibu mau tunggangi bagi yang mampu ini mengatakan, oh saya kan belum mampu, ya udah saya sekarang mustahik, orang yang pantas menerima zakat. Saya bukan muzaki, bukan orang yang keluarin zakat, maka saya tidak usah pikirin. Atau Bapak Ibu justru jadikannya sebagai tantangan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai syariat, walaupun bagi yang mampu. Maka dia terus berdoa kepada Allah agar justru Allah mudahkan dia bisa berzakat, agar dia bisa haji. Maka dia jadikan bagi yang mampu itu sebagai sebuah tantangan agar dia bisa melakukannya. Karena semua manusia harusnya bisa melakukan. Karena kita semua punya fasilitas yang sama. Punya waktu 24 jam, punya 2 mata, punya 2 kuping, semua sama fasilitasnya. Kecuali 1-2 orang yang memang Allah sedang uji dengan ujian cacat fisik atau yang lainnya gitu. Tapi umumnya manusia sebenarnya sama. Artinya kita bisa berarti berubah. Kalaupun hari ini kita mustahik penerima zakat, kita bisa berubah menjadi muzaki. Tapi kita mau atau tidak.
cara maunya berdoa kepada Allah, berusaha membuat target daripada zakat itu supaya kita bisa mengeluarkannya, gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Zakat ini Bapak Ibu sekalian disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Jadi di fase Mekah belum ada. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah, baru disyariatkan zakat. Dan dia berdekatan sekali perintahnya dengan puasa Ramadan. Ramadan juga sama. Itu disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Makanya waktu para sahabat dan Nabi SAW perang Badr, itu dalam kondisi mereka puasa. Karena pertama kali disyariatkan Ramadan itu tahun 2 Hijriah pas perang Badr terjadi. Ya, seperti itulah. Dan dia bagian daripada rukun Islam yang disepakati ulama, ya, bahwasanya dia hukumnya wajib, ya, sesuai dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Di antara dalilnya cukup banyak, ya. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Seringkali Allah ulangi itu. Dirikan salat, tunaikan zakat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 43. Tapi banyak ayat-ayat yang lain seperti ini, ya. Dan umumnya ayat tentang salat Allah selalu ikutkan dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini berarti menandakan dia hukumnya setara dengan salat tersebut. Makanya Abu Bakar mengatakan, saya akan terus memerangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Pada saat Nabi SAW meninggal tadi, ada di antara kaum muslimin yang tadinya masuk Islam di masa Nabi SAW bayar zakat ke Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar zakatnya. Dan juga masyhur sekali hadis yang sangat terkenal, hadis sahih, ya. Nabi SAW mengatakan bunyal Islam ala khams. Islam itu berdiri di atas 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salat, dirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, haji, wa shaum Ramadan, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini tentunya. Dan Ibnu Hajar memberikan satu kesimpulan yang menarik. Dia mengatakan zakat adalah suatu kepastian dalam syariat Islam, sehingga tidak perlu kita bersusah payah lagi mencari dalil-dalil untuk membuktikannya. Dan para ulama hanya berselisih pendapat tentang hal rinciannya. Tapi tentang hukumnya itu sudah tidak ada khilaf di antara ulama, dan orang yang memungkirinya maka bisa kafir. Bisa menjadi orang yang kafir. Nah, ini berhubungan dengan masalah definisi daripada zakat itu sendiri, ya. Baik, kita coba sekarang masuk ke masalah tambahan informasinya, ya. Masalah zakat ini itu masuk ke beberapa jenis harta. Kalau kita simpulkan sebenarnya sih ketiga jenis harta. Yang pertama itu athman. Athman ini emas, perak, sama mata uang. Itu ada zakatnya. Kemudian yang kedua itu hewan ternak. Tadi kambing sama domba, sapi, kerbau, dan unta. Kemudian yang ketiga pertanian dan buah-buahan. Gandum, kurma, anggur, itu ada zakatnya. Ada nanti cara keluarin zakat. Tapi ini globalnya yang kena zakat. Terus bagaimana Ustaz dengan rumah yang saya pakai ada zakatnya? Gak ada. Selama rumah, mobil, dompet, tas, sepatu Bapak Ibu pakai, gak ada zakatnya. Kecuali emas dan perak. Kalau emas dan perak biar dipakai, sudah lama dipakai tetap ada zakatnya. Sudah zakat tahun lalu, zakat lagi tahun ini. Karena nilainya tidak pernah turun. Ya, nilainya tidak pernah turun. Ya, disimpan atau dipakai tetap ada zakatnya, gitu kan? Jadi emas, perak ataupun uang tabungan sudah dizakatin pun tahun lalu, tahun ini masih masuk lagi nisabnya, mencapai kadar minimal yang nanti kan kita sebutkan kadar minimalnya, itu tetap keluar zakatnya. Itu juga sama dengan hewan ternak, sama juga dengan hasil pertanian dan perkebunan, gitu ya. Sekarang kalau emas dan perak, kalau emas itu kadar nisabnya, minimal kadarnya yang kita wajib keluarkan zakat 20 dinar emas. Atau sama kurang lebih 85 gram emas. Jadi kalau 1 gram sekarang misalnya 1 juta, maka 85 juta nilainya. Gitu. Berarti atau kita lebih gampang hitungnya 85 gram emas.
Berapapun nilai rupiahnya itu tidak penting, yang penting kalau emas Bapak Ibu sudah mencapai 85 gram emas, 1 tahun nilainya sama semua, pas 1 tahun itu dikeluarkan 2,5%. Ya. Dan itu bisa dikeluarkan dalam bentuk emas, ya, bisa bukan dalam bentuk uang, rupiah, mata uang gitu ya. Kemudian yang kedua kalau perak itu 200 dirham atau tepatnya 595 gram emas, gram perak, maaf. 595 perak, gram perak gitu ya. 595 gram perak. Tentu kalau perak lebih murah dia ya. Tapi ini sama kurang lebih kalau dia mencapai 1 tahun, jumlah perak Bapak Ibu sekalian, mungkin ibu-ibu yang lebih banyak ini ya, 595 gram dan itu bertahan selama 1 tahun, 12 bulan sama semua nisabnya, maka dikeluarkan 2,5%. Mata uang juga sama kurang lebih ya. Dia bisa ditarik ke emas atau perak, bisa 85 gram emas atau 595 gram perak gitu ya. Tapi saya pribadi bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan harta lebih baik dia dikonversikan ke emas. Ya, supaya lebih nilainya lebih tinggi ya, dan kita akhirnya lebih banyak bisa mengeluarkan zakat. Nah, sementara kalau hewan ternak, kambing dan domba tadi saya bilang kalau Bapak Ibu punya 40 ekor bertahan 1 tahun. Ini kambing per 40 ekor ya. 40 ekor dikeluarin 1 ekor domba. Kalau 80 ekor, 2 kali lipatnya berarti 2 ekor domba. 120 ekor, begitu seterusnya, kelipatan 40. Sementara kalau sapi 30 ekor, per 30 ekor dikeluarin ada hitungan zakatnya sendiri. Begitu juga dengan unta, kalau unta itu 5 ekor, 1 tahun maka dikeluarin dari hewan gitu ya. Kalau hasil pertanian, perkebunan itu kalau Bapak Ibu panen sekitar 720 kilo. Ya, 700-an kilo ya. Misalnya panen apa saja, buah-buahan segala macam itu kalau sudah sampai 720 kilo baru dikeluarkan zakatnya. Cuma bedanya kalau beda perkebunan dan pertanian Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai perairan kita keluarin biaya ya. Kita keluarin biaya ya. Maksudnya kita ada pegawai, kita buatin saluran air, kita rawatlah pertanian dan perkebunan itu, maka zakat yang dikeluarkan itu sekitar 5%. 5%-nya. Tapi kalau dia tumbuh sendiri, kayak misalnya ibu dan bapak punya kebun satu di daerah mana, itu nanti cuma setahun sekali musim panen datang ke sana panen. Dia tumbuh dari air hujan, tumbuh sendiri, maka itu 10%. Kemudian ada juga harta karun, harta yang ditemukan. Nah, ini yang paling besar zakatnya ya. Misalnya kita beli satu tanah itu di daerah mana kosong, Bapak Ibu baru masuk ke tanah itu, terus gali, temuin satu peti isinya emas, peninggalan dulu. Itu namanya rikaz, ya. Nggak usah dihayalin gitu ya. Tapi ada hukumnya. Kalau menemukan harta karun, mengeluarkan zakatnya di waktu itu, tidak tunggu 1 tahun 20%. Dizakatin langsung 20%. Itu kalau harta karun, ya. Baik, kita tutup sekarang. Tentu kalau mau bahas ini panjang sekali ya. Tapi kita tutup dengan penerima zakatnya. Tinggal penerima zakatnya. Nah, penerima zakat itu Allah gabungkan ya dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan penerima zakat. Jadi maksudnya tidak boleh dialihkan kepada selain mereka ya. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk yang pertama orang-orang fakir. Dan yang kedua orang-orang miskin. Nah, kita bisa Indonesia kan digabung fakir miskin. Sebenarnya secara definisi beda ya. Kalau orang fakir itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Susah sekali hidupnya. Kalau orang miskin punya income tapi nggak cukup. Jadi sebagian orang maaf yang mungkin
bekerja sebagai ibu rumah ART ya, asisten rumah tangga misalnya. Misal contoh dia dapat gaji 2 juta per bulan. Tapi sebenarnya kebutuhan dia mungkin anaknya 3, mungkin ada orang tuanya tinggal di rumahnya di kampung 2,5 juta. Dia setiap bulan utang misalnya. Atau mungkin 2 juta tuh ngepres banget. Dia sampai nggak bisa punya apa-apa lagi gitu ya. Dia cuma paling kirim ke keluarganya, dia numpang makan sama majikannya. Orang seperti ini termasuk orang miskin. Gitu ya. Karena mereka punya income tapi nggak cukup. Bahkan kadang-kadang seringkali utang gitu ya. Nah ini termasuk orang miskin. Jadi bedanya kalau fakir sama sekali nggak punya apa-apa. Kalau orang miskin punya tetapi nggak cukup. Nah gitu. Itu golongan pertama sama kedua. Golongan ketiga adalah amil zakat. Nah ini yayasan-yayasan sosial. Ya, jadi mereka boleh mengeluarkan dari zakat yang dimasukkan ke yayasan mereka. Itu 1/8-nya bisa dipakai untuk gaji pegawai yang ada di amil-amil zakat itu. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Orang yang baru masuk Islam. Mereka boleh menerima zakat. Jadi kita bisa tanda kutip membeli hati orang-orang yang baru masuk Islam ya. Supaya mereka lebih tenang dengan Islam. Karena biasanya para mu'allaf itu kalau masuk Islam akhirnya mereka dikucilkan oleh keluarganya. Berhenti dari tempat kerjanya, diusir dari negaranya dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah memerdekakan budak. Riqab. Di masa kita sekarang tidak ada ya. Tapi riqab ini di masa dulu ada. Allahu alam ke depannya. Tapi setelah perang dunia kedua memang perbudakan sudah dihapus. Cuma masa dulu ada. Dulu tuh di kota Madinah pun sendiri ada pasar budak. Ya, di masa Nabi SAW dan para sahabat dianjurkan untuk yang punya harta pergi pasar beli. Bebasin, baru bilang saya bebasin kamu karena Allah. Supaya dia bebas gitu ya. Contoh di Mekah dulu Bilal kan budaknya Umayyah. Lalu dibeli oleh Abu Bakar gitu kan, dibebasin contohnya. Salman Al-Farisi itu juga budak seorang Yahudi. Lalu dia kasih syarat harus kalau dia mau bebas membayar dengan sekian banyak pohon kurma. Lalu Nabi SAW suruh para sahabat, ayo nyumbang semua pohon kurma sampai Salman dibebasin dari keterbudakan. Itu contohnya, itu bisa dengan zakat. Kemudian selanjutnya yang keenam ya, orang-orang yang terlilit utang, gharim. Jadi walaupun dasarnya orang itu kaya raya tadinya, tapi bangkrut usahanya, tiba-tiba sekarang utang semuanya. Itu termasuk orang mustahik, boleh menerima zakat. Tentu sampai dia punya kemampuan ya. Kalau sudah punya kemampuan tak boleh lagi. Tapi orang terlilit utang bisa. Jadi kalau ada bapak ibu mau keluarin zakat, terus ada kerabatnya misalnya punya utang, boleh dia bayarnya melalui zakatnya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketujuh adalah di jalan Allah, fisabilillah. Nah ini khilaf di antara ulama di poin ketujuh. Fisabilillah ini, apakah dia untuk jihad atau semua kegiatan untuk sabilillah? Ya, kalau kami pribadi berpegang pada pendapat ini adalah jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sabilillah tadi sudah masuk kan, orang terlilit utang itu sebenarnya juga di jalan Allah gitu kan, mu'allaf juga di jalan Allah gitu kan. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Ya. Ibnu Sabil, misalnya orang dari perjalanan terputus jalan lah dari Jakarta ke Surabaya, kehabisan transportasi mau pulang lagi nggak bisa. Datang ke bapak ibu, saya mau pulang, tolong beliin uang kereta, transportasi misalnya, saya nggak ada uang, itu boleh dari zakat. Dianggap Ibnu Sabil gitu ya. Allah mengatakan itulah ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah ini golongan-golongan penerima zakat itu sendiri. Tentu saya bisa paham Bapak Ibu sekalian kalau bab zakat ini sebenarnya butuh banyak pertanyaan. Tapi memang sebenarnya yang sedang dibahas di buku kita ini perlu difahami praktisi zakat akan selamat dari siksa kubur. Sebenarnya itu yang mau disentuh ini secara keimanannya ya. Kalau mau bahasan ini secara khusus kami sarankan Bapak Ibu bisa kembali ke kajian kami di playlist YouTube. Memang ada bahasan bab zakat. Memang cukup panjang itu ya. Jadi bisa pelan-pelan dipelajari, mungkin ada beberapa kali pertemuan, saya tidak ingat sekarang. Itu bisa didengar pelan-pelan, karena satu pertemuan bisa sampai 2 jam. Itu bab zakat pelan-pelan, banyak sekali yang kita bahas rinciannya, bagaimana mengalokasikan. Ini tadi globalnya saja. Karena sekali lagi bahasan buku kita, bukan sebenarnya untuk membahas zakat secara rincian. Tapi dia mau menyentuh secara keimanan, kalau Anda praktisi zakat, Anda menunggangkan zakat, Anda selamat dari siksa kubur. Lebih ke itu. Tadi ini saya tambahkan saja supaya sekaligus kita mendapatkan garis umumnya zakat. Dan saya berharap, harapan saya, Bapak Ibu justru termotivasi mau lebih banyak mempelajari zakat setelah kita
bahas ini ya. Karena tidak mungkin kalau kita buka pertanyaan ini akan sangat panjang. Karena memang bahasan bab zakat itu panjang. Ini saya berharap menjadi batu pertama, batu loncatan pertama untuk Bapak Ibu lebih mendalami tentang masalah zakat. Dan insya Allah di YouTube sudah ada bahasan kami lengkap dengan bab zakat itu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah menuntut ilmu syar'i dan juga memperhatikan dalam hidup kita, dan semoga Allah terima seluruh amal-amal saleh yang sudah pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajalan dengan pahala yang sempurna, dan semoga saja Allah memaafkan dan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala, dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, memang disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.